Kakak dulu kak. Udah ya. Oke. Mbak Linda sebagai sahabat dari RBK ya, mungkin mendengar kabar seperti ini mungkin seperti apa sih? Tentunya saya sih sebagai perempuan saya sangat prihatin sekali dan saya merasa iba dan saya di sini sebagai selain sahabat saya sebagai wanita, jadi hati saya tuh tergerak karena saya seorang wanita, saya merasa prihatin dengan kejadian ini. Jadi saya selalu mengajak untuk semua perempuan-perempuan Indonesia untuk saling support perempuan dan saling dukung tentang apapun yang nantinya akan dikerjakan oleh RK, dan kita selalu support karena masa depannya ini masih panjang, karena apa yang harus dia lakukan ini masih panjang. Dan ini kan kalau misalkan Mas Mbak di sini melihat videonya sih, kalau saya sendiri sih jujur saya bilang 2 sampai 3 detik saya udah nggak bisa lanjutin videonya karena hati saya udah nggak tega gitu, kayak udah miris, kayak sedih banget ya sebagai perempuan melihat seperti itu, apalagi saya juga punya anak perempuan. Dan jadi di sini mungkin saya bisa mengajak semua teman-teman wanita untuk kita jaga jari supaya kita nggak usah ngebully lagi dan kita nggak usah menyebarluaskan lagi, karena itu juga ada undang-undangnya kalau kita menyebarkan link. Dan kalau bisa kita juga jangan sampai membuat ini sebagai bahan lelucon atau candaan, karena ini bukan candaan dan kita harus saling support antar wanita. Enggak, tapi jujur itu yang di video itu atau bukan? Sejauh itu benar dia atau bukan? Lihat kamera kan? Sejauh itu benar atau bukan, tapi saya prihatin dan saya sebagai perempuan hanya ingin mengajak semua perempuan lain untuk kita saling support dan stop menyebarkan video tersebut. Tapi sekarang kondisi RBK kalau untuk kesehatannya dia masih baik-baik aja ya, karena dia masih belum masuk rumah sakit, terlihat baik-baik aja. Tapi waktu di video call Marissa Ica juga terlihat baik-baik aja, tapi kita nggak tahu ya kondisi mentalnya itu pasti akan drop, karena siapa sih yang bisa siap di posisi yang seperti itu, sedangkan itu kejadiannya waktu dia masih di bawah umur ya, jadi dia waktu masih umur 17 tahun itu, jadi kayak miris ya. Jadi kita itu sebagai orang sebenarnya kita tuh nggak boleh takabur, kita nggak boleh seperti seolah-olah kita melakukan hal yang benar, kok seperti itu, karena kita nggak tahu hari depan seperti apa. Kalau misalkan itu terjadi di keluarga kalian, ke orang yang kalian sayangi, di anak kalian, kan amit-amit ya, jangan sampai. Makanya itu janganlah kalian berbuat jahat, ayo kita sama-sama bersatu untuk saling support biar kehidupan RK ini nanti kedepannya berlangsung dengan baik. Tapi sebelumnya kita udah ada laporan 3 bulan yang lalu ya. Seperti apa sih mungkin mantannya sudah diperiksa? Iya, sebenarnya masalah ini udah ada di 3 bulan yang lalu, kan sudah ada 2 orang malah ya yang udah jadi tersangka, dan ini mencuat lagi kemarin minggu ini ya, di hari Senin. Itu hari Minggunya kan saya sempat dinner bareng Marissa Ica, RK, Fadli, sama saya. Nah, itu kita udah sempat dinner bareng, dan malam itu sih sebenarnya kita sudah membicarakan ya. Jadi sebenarnya udah 3 bulan yang lalu juga sudah ada 2 tersangka, dan hari Senin masuk Lambe Tura dan itu sangat viral. Dan BK sih sebenarnya masih dalam tahap sampai saat ini menurut saya butuh pendamping ya, jadi butuh orang-orang yang menguatkan, termasuk ya saya salah satu sahabat terdekatnya. Saya hanya bisa mensupport dia. Memang saya tidak bisa membantu secara hukum ya, tapi saya paling tidak ada di samping dia sebagai sahabat, sebagai wanita yang support dia. Kak, tapi berarti bisa dibilang kakak sama keluarga Faisal sudah mengetahui hal ini apa belum sih? Kalau setahu saya ya, Pak Haji belum tahu. Tapi kalau sudah tahu? Kalau saya viral. Sebelum ini viral saya sudah tahu, karena sebenarnya saya tahu juga nggak langsung dari RK-nya langsung, karena kan saya bersahabat dekat dengan Marissa Ica ya, jadi saya komunikasi dengan Marissa Ica. Cuman memang saya tidak pernah menyebarluaskan itu, karena memang kenapa saya dapat dipercaya, karena memang saya terbukti sangat bisa menjaga rahasia, jadi tidak saya sebarluaskan itu. Tahu video tersebut dari Marissa? Kalau video belum, saya baru tahu videonya itu baru saat viral itu. Iya, tapi kemarin tuh belum tahu. Sekarang Cuman kasusnya tahu, karena kan yang mengawal kasus ini kan Marissa dari
3 bulan yang lalu. Tapi benar ada pemerasan sama Rebecca sendiri. Benar, makanya itu kan ada 2 tersangka yang masuk 3 bulan yang lalu karena pemerasan itu Ancaman dan pengancaman. Ancamannya seperti apa? Detail untuk pengancamannya saya nggak tahu. Yang jelas ketika sudah diproses itu saya diinfokan sama Marsika bahwa sudah ada 2 tersangka yang masuk karena pemerasan dan pengancaman. Kak. Pemerasan ini merugikan secara nominalnya berapa? Nah itu saya nggak tanya lebih mengerucut di situ sih karena semakin waktu itu memang kita sebisa mungkin kalau udah selesai ya udah gitu karena kita kan berharapnya masalah ini cepat selesai ya, tidak menguap. Ternyata kan masalah ini viral gitu loh ya di Senin kemarin ya. Kak, 2 tersangka ini itu teman dari Rebecca sendiri atau Mantannya. mantannya? Itu saya kurang tahu. Tapi ini ada sangkut pautnya nggak sih Kak sama mantannya yang dikenal toksik gitu? Ini kan yang mantannya itu kan sudah jadi saksi, sudah ada panggilan kan di kepolisian. Kapan tuh Kak panggilan mantan? Itu saya kurang tahu pastinya, tapi yang jelas itu sudah dipanggil. Dan Fadli sendiri masih bersama Rebecca saat ini. Gitu. Sampai saat ini sih masih mendampingi ya, karena gini ya, RK ini sangat butuh pendamping. Siapa yang bisa menguatkan dia? Kalau ketika orang-orang terdekatnya langsung menjauh ya, amit-amit jangan sampai ada kejadian hal-hal yang tidak kita inginkan bersama ya. Makanya itu saya mengajak semua warga Indonesia, khususnya untuk para perempuan, untuk kita bisa saling mensupport dan mendukung RK dalam kedepannya karena kasihan ya mentalnya, kasihan loh mas, masa depannya tuh masih jauh. Tapi ada kabar Rebecca satu rumah sama RK, sama Fadli. Benar nggak sih Itu Kak? nggak benar sih. Setahu saya nggak benar. Nah, kalau untuk Rebecca sendiri nih mungkin seperti apa sih dampak yang diterima gitu kan dengan viral video ini? Apakah memang ada hambatan dari kerjaan jobnya sendiri? Nah sejauh itu saya masih belum bisa tanya ya. Jadi komunikasi saya terakhir sama Becca, saya cuma bilang saya WhatsApp, saya DM Instagramnya dan semuanya dua-duanya dibalas dan saya cuma bilang kalau kamu butuh apa-apa, apapun yang kamu butuhkan, kamu kabarin aku ya. Jadi aku hanya menguatkan dia bahwa aku akan selalu ada di samping kamu. Bagaimanapun keadaan kamu, apapun yang kamu butuhkan, aku siap membantu. Jadi aku jadi salah satu orang sahabat yang istilahnya support. Ya gini aja nih, kita sebagai perempuan lah ya, kita support. Saya berdiri sebagai perempuan, saya support sesama perempuan. Tapi dari pernyataan kakak tadi kan itu kan kejadian pada saat 17 tahun, Iya. ya kan? Berarti memang itu video benar-benar realnya BK-nya sendiri ya? Tadi Itu kan, saya nggak bisa memastikan ya, nanti biar pihak kepolisian yang menjelaskan. Karena kalau dari yang terpenting kan kemarin BK juga sudah menaikkan laporannya ya sebagai perlindungan hukum dia. Jadi ada beberapa orang juga yang melaporkan RK sebagai tersangka dan akhirnya kan tidak diterima oleh pihak kepolisian ya, karena kan memang RK sudah punya perlindungan hukum. Nggak bisa dibilang berarti soal pengancaman itu kakak sudah tahu dari lama ya sebelum viral. Tapi kalau Tahu. munculnya adanya video short ini Baru ini ya. maksudnya baru melihat itu baru setelah viral ini. Kemarin hanya mengikuti kasusnya tapi tidak mengetahui isinya. Mbak, setelah ada kasus ini hubungan Rebecca dengan keluarga Haji Faisal seperti apa sih? Itu saya kurang tahu pasti ya, tapi kalau saya lihat dari beberapa cuplikan video dari wawancara Opa di TikTok, mungkin saya lihat itu Opa sih bilang kalau menurut saya prihatin dan kayaknya BK butuh pendamping gitu aja sih. Tapi saya belum komunikasi intens dengan Opa, belum. Kalau dengan ibunya si Fadli mungkin seperti apa, kan dia kayak lebih dekat ya? Kalau Oma juga sampai sekarang saya belum ada hubungan. Jadi memang apa yang bisa kita lakukan gitu aja sih. Jadi tidak ingin malah melebar luaskan, tapi sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan kita lakukan. Tapi Rebecca sendiri ada curhat nggak sih Kak mengenai ini akhirnya jadi viral? Kalau curhat sih nggak ada. Saya taunya pas sudah 3 bulan yang lalu. Dia cerita apa terkait kasusnya ini? Ya bukan RK-nya yang cerita, Marisa Ica yang cerita ke aku kalau memang dia mengawal dan dia mendampingi RK untuk pelaporan sampai masuk 2 tersangka tersebut. Kenapa sih tidak sampai ke publish gitu sih Kak terkait adanya pengancaman ke Rebecca sendiri? Itu sih gini ya Mbak, maksudnya kenapa nggak sampai ke publish, karena sebisa
sebisa mungkin kan masalah ini kan ya cukup rawan juga ya untuk mental dia. Jadi kan sebisa mungkin kalau bisa diselesaikan dengan nggak terlalu terekspos mungkin ya, itu jauh lebih buat dia tenang, mungkin salah satu pertimbangannya. Terakhir ketemu KBK kapan sih, Mbak? Hari Minggu kemarin Gimana kok? ke up kan hari Senin ya di Lambetura. Hari Minggunya kita masih dinner. Jadi nggak Sama nyangka Kak. ya Mbak bakalan ke up seperti ini ya? Nggak nyangka. Mungkin penegasan sedikit ya terkait kalau cowoknya itu Fadli atau bukan? Bukan, itu jelas bukan. Bukan Itu ya? bukan. Mantannya ya? Mantan pacarnya Reza? ya? Mantan Mantan. Kalau Rizky Fahlevi? itu saya nggak tahu. Rizky. Tapi Itu yang nggak jelas tahu. mantannya Mbak Linda ya? Yang jelas itu bukan Fadli aja. Iya. Tapi siapanya saya nggak bisa ngomong karena nanti biar pihak kepolisian yang langsung memberikan. Tapi BK kenal cowoknya sendiri. Saya kurang tahu karena saya nggak berani nanya secara, meskipun saya dekat tapi saya nggak berani nanya secara to the point seperti itu karena kan takutnya nanti dia canggung atau merasa malu atau seperti apa ya. Jadi saya sangat menjaga perasaan dan mental itu. BK sendiri udah dipanggil di Baris Krim follow up laporan. Dia kan waktu itu laporan kan kemarin ya. Udah ke Baris Krim lagi belum? Setahu saya belum. Thank you, Kak.